Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rehan Rizkia dengan PM2478208, di mana di sini saya akan melakukan praktikum lab 6. Di sini dia lab 5, yaitu NetMiko dan YAML. Di mana dalam lab season 5 ini kita itu bertujuan satu memahami perbedaan Paramiko dan NetMiko, dan juga menggunakan YAML untuk menyimpan informasi perangkat, dan juga mengintegrasikan YAML dengan script Python berbasis NetMiko. Nah, apa sih itu Paramiko? Paramiko itu yaitu umum digunakan untuk koneksi SSH ke perangkat lain, dan juga tidak punya fitur khusus untuk perangkat jaringan, seperti perintah harus diketik manual, habis itu output harus di parsing sendiri. Nah, dia lebih fleksibel jika digunakan untuk mengakses server umum. Dan juga apa perbedaan Paramiko dan NetMiko ini? Jadi yang tadi itu Paramiko itu umum digunakan untuk koneksi SSH ke perangkat lain, dan sedangkan NetMiko itu dia itu dibangun di atas Paramiko, dikhususkan untuk perangkat jaringan, yaitu tersedia driver bawaan untuk berbagi perangkat jaringan, lebih ringkas untuk tugas-tugas yang terkait dengan perangkat jaringan, begitu. Dan di sini seperti kode di sini, yaitu Paramiko versus NetMiko di sini seperti ini. Paramiko versus NetMiko juga seperti ini, dia script-scriptnya yang membedakan. Dan juga exercise pertama ini kita disuruh initial configure, yaitu menggunakan lab yang sama dengan minggu lalu. Pynav installed, syslog installed, yaitu kita akan memastikan setiap perangkat dan NAT telah dikonfigurasi dan memiliki IP address yang valid, konfigurasi SSH pada switch maupun router. Dan juga jangan lupa kita untuk mengaktifkan Sherlock sehingga login perubahan konfigurasi tercatat. Dan di sini saya juga sudah ada, di sini juga saya sudah ada IP-nya. Sorry, kita enable so 9 so IP di sini belum dikasih IP-nya. Di sini kita akan kasih IP-nya, yaitu dengan cara config t 1 request LAN 1 IP address 192.168.255.255.255.0. Habis itu exit. Setelah exit kita akan hostname. Sebelum itu kita cek lagi, coba kita lihat so IP atau interface brief. Nah, di sini dia sudah ada, dia down. Ya kita aktif dulu config p. Ini interface LAN 1 down. Exit, kita exit, habis itu show IP interface brief. Ini sudah up, kita config dan kita akan masukkan SSH-nya, IP domain, name, lab lokal. Setelah itu username admin, password admin 123.
crypto key generate RSA Jul 1024 SSH version 2 dan VTY 04 login lokal transport input SSH exit exit kita ganti hostname dulu, hostname s1 exit kita WR dan kita lihat di dockernya WTLS. Nah, di sini saya sudah menyiapkan device YAML-nya. Coba kita lihat nano device YAML. Nah, di sini router, di sini kita ganti IP-nya menjadi 112. Nah, di sini 112 admin admin 123. Akhir coba SSH admin 192.168.1.2 yes, terus admin 123 yes, and password no password, artinya di sini kita ganti ya oke enable secret admin 123 exit WR docker admin 123. Nah, di sini dia sudah jalan. Kita tambahkan secret tadi dan kita masuk ke router. Kita cek dulu IP-nya, apakah ada IP-nya. No. And config D, kita masuk interface berapa nih 0/0 interface 0/0 dimasukin IP addressnya 192.168.1.10 subnet masnya 255.255.255.0 di sini now good down. Habis kita exit, kita tambahkan hostname-nya R biarkan saja footer ini footer hostname R1 user name admin password admin 123 enable secret admin 123
crypto key generate RSA modul 1024 crypto key generate crypto key generate modul student of host name IP domain name lab lokal itu crypto key generate RSA modul 1024 dan setelah itu IP SSH version 2 dan setelah itu kita CPY 04 dan setelah itu login lokal transfer untuk SSH kita exit kita WF dan coba kita cek di Docker kita cek terlebih dahulu SSH admin 192.168.10 di sini dia mengalami kendala keeroran coba kita ganti aja ini seperti yang kayak tadi kita tanya di sini log netmiku YAML netmiku clear yes -3 kita N -3 oke exit. Nah setelah itu kita ke langkah yang kedua kita akan mengkonfigurasi switch dan router di sini saya sudah membuat IP-nya dan juga saya sudah membuat SSH-nya di sini dan juga kita exercise 2 yaitu kita mengkonfigurasi switch dan router dengan netmiku kita install pada netmiku pastikan telah terhubung internet dan menggunakan pip menggunakan script Python netmiku dan Python 3 atau switch membuat bulan 10 dan router mengaktifkan interface loopback dan dimana di sini saya sudah buat scriptnya netmiku config.py kita ls nah sini nano nah di sini ini switchnya kita ubah dulu 2 nah ini ialah salah satu script saya clear Python 3 netmiku py sini connecting to switch dia sedang connect nah ini terjadi kesalahan kita cari kesalahannya kenapa kita tanya ini terjadi kesalahan terjadi clear kita clearin dulu ya jadi errornya ini netmiku berhasil SSH tapi gagal membaca prompt perangkat biasanya karena
dikenali S1, switch yang belum masuk enable. From name S1 sudah, plus pakai secret admin, bahkan di level oh edit nggak wajib seperti ini. Nah, kita pakai ininya seperti ini. Coba kita nano info.config, ini ada router. Coba kita tambahkan di sini secret admin 123, terus kasih dimana di sini. Cuma pada ini kita pastikan 90, kita kasih perintah yang terlebih dahulu untuk dia membuat kodenya. Seperti ini, seperti ini. Nah, ya. Konfigurasi coba kita clear. Nah, di sini artinya dia sudah keinstall netmiku-nya. Nah, di sini ini adalah script yang saya pakai. Ini ada yang kita ubah nanti. Di sini rm device YAML no. Aduh, kok device YAML kok saya hapus ya? Nah, coba tolongkan buat juga di device YAML-nya. Coba kita cek OBS-nya, dia masih hidup. Ya, di sini yang mau di YAML. Di sini kita sesuaikan. Guys, kita taruh notepad dulu, notepad.
kita taruh di router itu 10, switch itu 2, password 123, ini juga 123, ini juga 123, ini juga 123, Ctrl C, split. Dan setelah itu kita akan buat script ininya, dimana router ini yaitu dia 10 dan ini dia 2 password 123, 123, 123, 123, Ctrl A, Ctrl C, 0, M, microphone, nano, net, info, py. Kita masukkan, itu sudah masuk ke oke, kita clear, coba kita jalankan Python 3, net info. Nah, di mana di sini dia sudah connect ke switch, yaitu di mana di switch dia sudah menambahkan VLAN 10 dengan nama VLAN 10, dan juga di router dia sudah menambahkan interface loopback 0, yaitu dengan IP address 10 10 10 1, dan subnet message 255 255 255 255 dan no shutdown dan tidak end. Begitu itu kita menggunakan script netinfo. Dan kita lanjut, yaitu introduce to YAML adalah format data yang humble readable digunakan dalam network automation seperti di Ansible, mudah dibaca atau tulis, cocok dengan struktur data seperti list dan kontainer, mendefinisikan alur kerja otomatis dataset, misalnya daftar VLAN, YAML XML, dan desain mulai struktur data yang sama, list key value. YAML mudah dibaca dan lebih sering digunakan dalam automation, yaitu perkenalan tentang YAML. Dan struktur YAML itu dia tuh berisi ada 4 baris item dengan tipe string, yaitu Cisco, Juniper, Brocket, dan VMware. String ini tidak memerlukan tanda kutip dan juga tanda min menunjukkan item pada list. Dan juga contoh seperti Juniper, yaitu seperti also a plan yang dari sini, yaitu Cisco 650 berkode tersuruh, dan di sampingnya merupakan contoh dictionary berisi pasangan key value dengan tipe campuran, dan juga ada code switch yaitu 7700 false switch mode access list. Nah, di sini apa sih perbedaan YAML dan JSON? YAML itu dia tidak menggunakan kurung ini, sedangkan JSON dia menggunakan kurung ini. Dan juga JSON itu dia lebih rapi dibandingkan dengan YAML. Dan YAML ini Python untuk membaca dan mempersaing file YAML pada program Python menggunakan library PyYAML. Contoh code yaitu import YAML with open example YAML. Seperti ini contoh kodenya, dan kita exercise 3 yaitu menyimpan informasi router dalam file YAML berbentuk sebuah file device YAML berisi informasi utama dari router seperti di bawah ini. Membutuhkan Python script untuk mengakses router menggunakan file YAML dan mengirimkan sebuah perintah sederhana YAML config.py. Ya, seperti yang dimana tadi saya sudah membuat namanya device YAML, yaitu berisi tentang berisi informasi utama dari sebuah perangkat saya tadi. Dan juga di sini exercise 4 yaitu konfigurasi seluruh perangkat YAML dalam file YAML, tambahkan informasi perangkat switch,
pada file device YAML, modifikasi YAML config, pada server sebelumnya sedemikian sehingga semua perangkat yang terdaftar pada file YAML dapat dikonfigurasi mengaktifkan interface loopback 1 switch membuat VLAN 100. Nah, seperti yang tadi, dalam sini, saya itu, ada namanya, nano device YAML. Inilah isi, perangkat saya, isi informasi tentang perangkat saya, yaitu untuk, masuk ke dalam perangkat saya nanti dan di mana di sini juga saya ada nano, NetMiko, di mana NetMiko ini dia akan menjalankan dan akan membuatkan, VLAN 10 dan juga loopback 0 nah gitu. Clear. Nah, setelah itu slide selanjutnya ada pertanyaan dan down. Ya mungkin cukup sekian, presentasi, video praktikum kali ini. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.